Cerita romansa cinta Adi MS adalah kisah penuh keluguan, tanpa tendensi asmara, juga tanpa riak rayuan. Adi yang pemalu tak pernah menyentuh buih asmara yang kerap mewarnai kehidupan anak muda. Justru di saat gelora usia mudanya, Adi malah menunjukkan sikap berlawanan yang jauh dari pesona seorang pria dambaan wanita. Ia membiarkan rambutnya memanjang, juga bersikap acuh. Kalaupun ada wanita di sekelilingnya, maka semua itu adalah sahabat, bukan kekasih. Waktu sekolah saya bukan tipe laki-laki yang dikelilingi wanita gitu. Saya gondrong, saya nggak ngegeng, saya independen. Sampai sekarang pun saya nggak suka ngeklik gitu ya. Saya suka berada di antara orang kutub A, kutub B gitu. Di antara geng A sama B, saya ada di tengah gitu. Suka berantem, tapi nggak segitu bandelnya kok. Tapi untuk urusan cewek, saya dulu malah agak-agak penakut. Satu-satunya yang saya agak-agak dekat gitu ya dengan cewek-cewek tuh yang di SMP. Saat saya udah mulai jenuh bandel gitu, saya masuk sekolah Trisula. Nah di situ ketemu 4 cewek yang tomboy semua. Cantik-cantik tapi tomboy gitu. Ya kayak tipe-tipe memes gitu. Rupanya aku cocoknya yang tomboy gitu. Terus ya udah kita camping bareng dan sebagainya. Hati Adi MS baru berdesir kala bertemu Memes, seorang dara cantik yang terpaut usia jauh darinya. Awal pertemuan yang tak pernah diduga membawa Adi pada pengembaraan asmara yang akhirnya membuahkan ketenangan jiwa. Memes yang tomboy dan senang bicara tak pernah menyangka bakal ditundukkan hatinya oleh pria pendiam yang jago bermain piano. Ketemu Memes itu gara-gara saya diminta oleh adik saya, Toto, untuk melatih bandnya dia gitu. Nah, saya datang ke tempat latihan bandnya Toto itu, ternyata ada Memes. Memes itu saya tahu sebagai model yang waktu itu cukup dikenal gitu. Saya kan sering majalah Gadis, nongol gitu ya. Dan dia anggota Suara Mardika, ya terkenal lah gitu. Ya seneng sih lihat, wah seneng aja dia. Bukan karena dia tuh yang anggun, cantik, enggak gitu. Dia istilahnya tomboy gitu. Gitu, ngomongnya begitu-gitu kan. Ngasal gitu ya. Tapi buat kriteria saya dia cantik, terus punya daya tarik tertentu yang bikin saya suka gitu sama dia gitu. Nah akhirnya mereka perform, mereka tampil, kemudian nah dari situ saya mulai berinteraksi sering gitu ya. Nggak sadar kok akhirnya saya bisa pacaran sama Memes yang 6 tahun lebih muda dari saya. Waktu itu kan kayaknya kalau pacaran terlalu jauh deh, ntar dibilang apa ya, ngebohongin anak kecil gitu ya. Saya malu aja sama teman-teman saya gitu, bohongin anak kecil gitu. Tapi nggak tahu somehow saya cuek gitu, saya datang ke rumahnya dan akhirnya kita cocok meskipun usia jauh ya. Kalau udah ngomong tuh dia kayak orang tua gitu. Udah akhirnya ya pacaran lah. Dulu tuh aku kan penyanyi anak band nih gitu ya, penyanyi di band SMA 3. Terus Mas Adi itu sebenarnya udah alumni, dia beda 6 tahun sama aku. Terus anak band di band aku SMA 3 itu, Toto tuh pemain drumnya. Dia bilang gini, kita kan mau ikut festival band SMA antar SMA se-Jakarta. Jadi kalau zaman dulu tuh belum pensi ya istilahnya tuh, jadi kita ikut festival band antar SMA. Nah terus Toto bilang ketemu sama ini ya, minta nasihat sama abang gue, Mas Adi itu. Soalnya Mas Adi kan di zaman itu udah jadi musisi, ya Mas Adi udah duluan terkenal jadi musisi, itu udah buat albumnya
Kina Nasution, Vina Panduwinata, Krisya. Waktu itu sih waktu pertama kenal sih orangnya sih kelihatan dia pendiam, terus pemalu. Tapi kelihatan dia tuh berwawasan banget gitu, berwawasan musiknya, berwawasan secara umum gitu. Dan apalagi kan Mas Adi kan beda jauh, Mas saya tuh umurnya ya beda 6 tahun. Jadi ya setengahnya ngemong gitu loh. Ya udah waktu itu terus kita beberapa kali pertemuan setelah festival band itu kebetulan band saya juga juara 1 lagi kan, dapat vokalis terbaik juga gitu. Terus jadi ketemu lagi kan dia SMA 3, SMA 3 Teladan, Setiabudi. Nah aku juga ketemu lagi beberapa kali pertemuan di reuni-reuni SMA 3 gitu. Terus kita ngeband sama-sama, ngebandnya tuh untuk isi acara sebagai alumni gitu. Namun perjalanan asmara Adi MS dan Memes tak selamanya berlangsung mulus. Status pemusik yang tak memiliki masa depan yang jelas membuat orang tua Memes khawatir. Hal ini disadari betul oleh Adi yang lagi-lagi menemukan realita tentang pandangan minor sebagai anak band. 1001 cara dilakukan Adi untuk menembus segala rintangan ini. Ia begitu yakin Memes tercipta untuknya. Sebuah keyakinan yang membuatnya makin giat menyusun cara demi memagut cinta sang dara. Apa ya, ya itu yang paling berat kan saya anak band. Di rumah masalah itu. Di rumah cewek, kalau saya deketin cewek pasti masalahnya itu. Di Memes juga 8 bersaudara juga. Semuanya sekolahnya hebat-hebat dan benar-benar juga gitu. Maka begitu Memes pacaran sama saya, hebohnya itu. Wah Memes pacaran sama anak band. Aduh itu lagi gitu. Lumayan susah gitu dan hampir saya frustasi gitu. Kok itu lagi masalahnya. Jadi saya kalau datang tuh yang paling saya takuti bapaknya kan. Bapaknya serius gitu ya. Maka saya selalu datang dengan bawa pisang goreng, pizza gitu. Bapaknya suka pizza mana itu tuh. Goreng-gorengan gitu. Jadi saya selalu agak sogok gitu dengan gini gitu. Habis itu wah seneng ya. Dia lagi seneng baru pacaran gitu. Dia tuh kan tahu saya tuh penyanyi. Terus saya punya penyanyi yang punya karakter vokal yang khas gitu kan. Jadi dia waktu itu kan pendekatannya sih dia kan pemalu ya, nggak bisa ngomong yang gimana-gimana gitu. Jadi ngirimin kaset kompilasi lagu-lagu penyanyi-penyanyi luar tuh. Dulu zaman dulu kan kita American banget ya. Ada Deborah Lowe, ada siapa sih dulu ya, banyak deh. Sheena Easton gitu-gitu. Terus itu dikompilasi, dia bilang, "Mes nih kamu dengerin nih suaranya mirip suara kamu." Dia bilang gitu, pelajarin lagunya kayak gitu. Tapi dia nggak bisa mengungkapkan sesuatu yang gombal-gombal gitu. Jadi pendekatannya lewat itu gitu, lewat lagu-lagu. Tanggal 13 September 1987 menjadi momen penting dalam hidup Memes dan Adi MS. Keduanya naik pelaminan dengan membawa berjuta harapan tentang cinta, kasih, dan sayang. Meski untuk menggapainya, Adi dan Memes harus bersulang dengan beragam keraguan hingga membuat mereka sempat memutus cinta. Pada akhirnya, Memes memang benar-benar tercipta untuk Adi. Karena wanita periang itulah, maka hidup Adi menjadi berwarna. Nah itu, waktu kita mau bicara pernikahan, justru di saat itu banyak masalah gitu. Jadi semua hal menjadi demikian menakutkan gitu. Sampai kita berapa kali hampir putus gitu. Pada saat kita pacaran kayaknya aman-aman, tapi begitu kita serius ke arah perkawinan, jadi berapa kali mau putus waktu itu. Kita semua dua-duanya saling mikir nanti gimana gitu. Karena nggak lazim kan ya, jadi musisi kan nanti gimana gitu. Apa bisa survive gitu dan sebagainya, itu kan tanda tanya gitu. Nanti dia juga kalau jadi penyanyi gimana. Sampai saya pernah bilang, kamu nanti kalau mau jadi penyanyi, kan kamu passionnya nyanyi. Mendingan kita nggak usah kawin. Karena saya tiap hari dikelilingi penyanyi. Sampai rumah nanti ketemu penyanyi lagi, nggak mau, bosan saya bilang gitu.
ya udah deh, saya nggak jadi penyanyi. Saya habis, dia kan sipil, lulus. Dan kalau udah lulus, dia bilang saya mau kerja itu aja deh. Nah, kalau ternyata belakangan akhirnya dia passionnya nggak tertahankan untuk nyanyi, ya saya manusiawi lah gitu ya. Aduh, nggak tega nih ya. Ya udah deh. Alhamdulillah nggak ada apa-apa sampai sekarang gitu. Tak terasa sudah 25 tahun biduk bahtera rumah tangga Adi dan Memes terkayu sempurna. Hadirnya dua buah hati, Kevin Aprilio dan Tristan Juliano, makin menjadikan hidup Adi menjulang bahagia. Sebuah cerita manis yang tersulam rapi dalam tahta bernama keluarga. Ya waktu itu kan aku sama Mas Adi tuh pacaran cukup lama ya, 5 tahun. Terus aku dari SMA terus ke kuliah di sipil, teknik sipil Trisakti. Udah jalan 5 tahun tuh kayaknya udah mulai agak jenuh juga sih akunya gitu. Tapi Mas Adi juga nggak nyariin kawin. Sebenarnya sih saya belum mau kawin, malah saya orangnya kan cuek banget gitu loh. Waktu itu saya cuma nanyain aja terus gimana kelanjutan kita gitu sih. Gimana ya, aku sih dulu terserah anakku, pokoknya anakku suka, pokoknya Islam aja. Nggak soal gitu. Aku senang aja tuh lihat mereka berdua tuh kayaknya saling menghormati. Memes memberikan perubahan yang positif bagi hidup saya gitu. Kalau saya lihat dia orangnya sangat perfeksionis, detail. Jadi dia selalu berusaha untuk strive for excellence, dia bilang gitu. Apapun yang dikerjakan harus total gitu. Total, bagus, bersih, detail, dan nggak main-main gitu. Tapi dia kalaupun dia lagi pengen main gitu, bergaul banget orangnya total. Jadi dia ya play hard, work hard, itu bener banget tuh dia banget. Tadinya saya dan Memes berharap anak kita jangan musisi lagi gitu. Ya intinya sih dibebaskan sih mau bermusik atau enggak. Tapi kalau mama sih pengennya aku lebih ke bisnis gitu. Tapi ya maksudnya apapun karirnya yang penting jelas aja sih. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Aku menunjukkan kalau aku aman lah gitu. Even ke Kevin aja saya juga sebenarnya ragu-ragu waktu itu. Karena kan saya nggak tahu bakatnya seperti apa gitu. Walaupun dia lebih pintar mencipta lagu ya. Kalau Kevin lebih ke pencipta lagu ya. Ya Mas Adi, aku mau ngucapin terima kasih banyak. Selama ini udah membimbing aku juga sebagai istri kamu.